Apa kita sekarang kita tunjukkan gudang-gudang miras di Seragen ini, tempat penjualan miras dari ini. Kita tunjukkan sekalian tegaskan kita oke. Ayo kita oke, sama-sama fair kita hari ini. Sama spesinya saja. Kenapa kita jalur yang Bukan hanya berdiri, tapi di jalan itu dipalang pakai kayu. Oh, Wah, di ini nggak benar kayu nih. ya? Ya, di bawah dipalang pakai kayu. Oh iya. Ya, palang pakai kayu, di mereka seperti yang digambar video itu ya. Nah, sementara di sisi kanan kita itu kan ada jalan kayak pertigaan kecil ya. Iya. Itu memang ada angkot, tapi angkot itu berhenti di situ. Motif mengutip bantuan bencana untuk korban gempa di Cianjur memang harus diwaspadai. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di mana sekelompok orang menghadang sebuah mobil bantuan yang memuat makanan untuk bayi dan susu. Mereka menghentikan mobil yang menuju lokasi penerima bantuan dan meminta agar sopir itu menurunkan bantuan di tempat tersebut. Nah, meskipun aksi ini akhirnya ditangani oleh pihak kepolisian dan hanya berujung minta maaf, tapi sebenarnya fenomena ini akan terus berlanjut ya, karena memang kalau dipikir upaya-upaya untuk mengutip bantuan untuk kepentingan kelompok atau ormas di wilayah tersebut akan semakin banyak. Sebenarnya kayak aksi kemarin perobekan label gereja atau kemah bantuan gereja dilakukan oleh sebuah ormas di Cianjur. Motivasinya sebenarnya tidak jauh-jauh ya, di mana mereka minta bagian dari bantuan tersebut. Ya mungkin mereka berkedok dengan alasan agama atau alasan adanya upaya-upaya kristenisasi. Dan ini suatu hal yang menurut saya itu harus diwaspadai, dan karena ini bentuk kejahatan moral yang sebenarnya tidak boleh terjadi di wilayah bencana. Ya, saya jadi ingat ACT ya, ACT di mana mereka juga menjual kesengsaraan Palestina, kemudian menjual kesengsaraan korban Lion Air, dan mereka mampu mengumpulkan dana dari situ dan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi dari para pengurusnya. Nah, modus seperti ini juga terjadi di wilayah bencana di Cianjur. Saya yakin juga di sana banyak kelompok-kelompok orang ataupun ormas-ormas yang berusaha memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka pribadi. Karena kalau kita mengingat korban bencana di Cianjur dan kerusakan infrastruktur di sana itu sangat masif ya. Kabarnya ada sekitar 50.000 rumah di sana itu hancur. Kemudian juga korban jiwa juga terus bertambah. Ya, diperkirakan bisa lebih dari 300 jiwa yang di sana. Dan ini juga menarik perhatian dan menggiring rasa kemanusiaan saudara kita di luar Cianjur untuk memberikan bantuan di sana. Yang patut diwaspadai sekarang ini adalah upaya-upaya dari beberapa kelompok, organisasi, ataupun ormas yang pura-pura mereka itu menggalang dana, tapi tujuannya bukan untuk disalurkan, tapi untuk kepentingan pribadi. Dan ini modus-modus seperti ini, seperti aksi cepat tanggap ini akan makin subur di wilayah bencana seperti di Cianjur ini. Dan bukan tidak mungkin di wilayah-wilayah lain juga yang pernah terjadi bencana, tapi mungkin tidak terungkap gitu ya. Nah, sebaiknya harus diaudit lah semua mereka yang menggalang donasi atau menarik donasi dari masyarakat. Ya jangan sampai nanti disalahgunakan ya, seperti kasus ACT ini. Ya seperti penghadangan yang dilakukan oleh kelompok orang di jalanan ini juga salah satu bentuk modus yang paling kelihatan, paling nyata gitu ya. Ya, lain-lain kalau dulu dilakukan oleh organisasi atau ormas yang mungkin mereka secara formal menggalang bantuan masyarakat. Ya, jabatan label kemah bantuan gereja ini mudah ditengarai, mereka mudah istilahnya ditangkap ataupun diproses hukum. Tapi mereka-mereka yang menggunakan nama organisasi, menggunakan nama ormas, ataupun
atau relawan-relawan yang menggalang dana dengan membentuk sebuah lembaga atau kelompok ataupun grup gitu, itu yang justru patut diwaspadai, karena mereka-mereka juga ini yang istilahnya tidak terkontrol oleh pihak yang berwenang ya. Karena kalau kita perhatikan kan sebenarnya untuk menggalang dana bantuan masyarakat itu ada Kemensos. Kemensos kan bisa ini istilahnya mengawasi, memonitor berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar dan penggunanya untuk apa saja. Ini penting juga ya. Jadi Kemensos juga harus tidak hanya istilahnya peduli pada korban bencana, tapi juga wajib memonitor arus bantuan untuk masyarakat di Cianjur agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di lapangan yang akhirnya memperkaya mereka yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka pribadi.